Hai guys, apa kabar nih? Pasti baik dong. Kali ini aku akan menceritakan serial Kerasakti yang mengembalikan kitab suci ke Nirvana. Dan tanpa basa-basi lagi, yuk kita simak videonya. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, share, komen dulu ya. Terima kasih. Pada chapter 20 ini diawali dengan diperlihatkannya istana surga yang berada di atas awan, yang terlihat megah. Bangunan itu luar biasa dengan 36 istana dan 72 aula. Atap bangunan dibuat dari emas, sembari burung mistik nan langka mengelilingi istana itu. Suara nyanyian yang tak pernah berhenti dan kedamaian yang abadi di langit. Lalu diperlihatkan juga para dewa berkumpul di tempat ini memimpin di bawah kekuasaan dewa yang paling kuat. Semua yang ada di sini diciptakan oleh para dewa kuno, yaitu dewa penguasa jalan kebajikan, dewa harta surgawi, dan dewa surga kuno. Ketiga dewa kuno ini dikenal sebagai tiga dewa suci. Ketiga dewa suci sebagian besar menghabiskan waktunya berhibernasi sejak terbentuknya surga. Mereka memilih dewa dengan hati termurni sebagai ketua untuk memimpin surga. Dan di antara para dewa yang berkumpul tadi, Disitianlah yang terpilih untuk memimpin surga. Para dewa kuno menginterview Disitian dan Disitian pun menjawab akan selalu berpegang pada kebajikan dan keadilan para dewa. Di bawah kepemimpinannya akan memiliki posisi dan kewajiban masing-masing untuk menyebarkan ajaran surga. Dan para dewa kuno yakin akan setuju dengan kebijakan Disitian. Dan surga akan berjaya di bawah kepemimpinannya. Setelah itu, para dewa kuno kembali berhibernasi selama 1000 tahun. Dan kemudian diperlihatkan Disitian duduk di singgasananya sambil memegang pedang surga yang mewakili kebijakannya. Dan menurut para dewa, Disitian adalah pemimpin yang sangat baik hati, cerdas, toleransi, dan kebaikan hatinya telah banyak mengumpulkan banyak sekali dewa yang kuat mengabdi di bawah dirinya. Di antara para dewa tersebut adalah Gautama dan Guan Yin yang kuat, keempat raja surgawi, 8 Vajrapanis yang mempunyai potensi tak terbatas, Jenderal Surga Erlang atau Simata III yang pemberani, serta pasukan deva yang masing-masing dipimpin oleh petugas yang mahir dalam militer. Surga berjaya di bawah pimpinan Disitian. Walau begitu, dia tak pernah puas. Hatinya selalu diganggu oleh sesuatu yang tak diketahui oleh siapapun. Hingga dia memutuskan untuk menghancurkan semua yang dia bangun selama ini. Dan flashback pun berakhir. Kemudian diperlihatkan para pasukan surgawi diserang oleh pasukan surga kegelapan. Sambil menyatakan, dasar makhluk surga yang manja, sudah saatnya kalian merasakan penderitaan dan keputusasaan. Dan kami akan membunuh semua dewa di istana surga. Para pasukan surga kegelapan sangat bahagia karena pada akhirnya mereka muncul dan berhenti bersembunyi untuk mengambil alih kekuasaan surga. Salah satu star bayangan hitam bertemu dengan Virudaka, Jenderal Surga Barat. Dan Virudaka menanyai orang tersebut, "Siapakah Kisanak? Apakah aku mengenalmu? Di departemen apa kau dulu di surga?" Dan star itu pun menjawab, "Tentu saja Virudaka yang arogan, tak memperhatikan dewa tak penting sepertiku." Dan star itu pun berniat menggantikan Virudaka menjadi Raja Surga Barat. Kemudian scene beralih ke pasukan Vajrapanis yang mengatakan bahwa sebagian pasukan surga sudah dihancurkan para bayangan hitam. Namun salah satu wanita dari 8 pasukan Vajrapanis menguatkan yang lainnya, bahwa mereka harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan Vajrapanis yang berjenggot pun bilang, seperti yang dikatakan Guan Yin, mereka tak akan pernah menyerah pada arwah jahat. 8 Vajrapanis telah bersumpah mati untuk melindungi surga. Tiba-tiba dikagetkan dengan salah satu Vajrapanis botak. Kepalanya dilahap seekor ular yang keluar dari tangan Vajrapanis yang berkhianat. Dan salah satu Vajrapanis mengatakan, "Apakah kalian berdua lupa dengan apa yang sudah diajarkan oleh Dristarashta pada kita?" Tapi mereka berdua tetap berkhianat, sambil mengatakan bahwa kalianlah yang bodoh. Lalu scene beralih ke Dewa Guan Yin yang sedang dibujuk oleh pelayannya, Ning, agar supaya Dewa Guan Yin membelot ke pasukan kegelapan dan menyuruh jangan melawan Disitian. Tapi Guan Yin menjawab, "Surga bukanlah milik Disitian. Aku tak bisa membiarkan dia bertindak semaunya."
Dan kau sejak memilih jalan ini, kita sudah menjadi musuh. Jadi kusarankan kau menjauh dariku. Sambil mendorong dan wanita tersebut bertanya, apakah kau akan membunuhku? Secara tiba-tiba Guan Yin diserang dari belakang oleh Strength Star sambil mengatakan, Disitian telah memberimu kesempatan, tapi kau membuangnya, dan satu-satunya pilihanmu sekarang adalah mati. Kemudian Dewa Guan Yin berubah menjadi kelopak bunga dan sambil berkata dengan gayanya yang sombong, anjing lemah, jangan terlalu keras menggonggong. Kau akan selalu lemah dariku. Disitian pun menimpali, jangan meremehkan Star yang kupilih menjadi pelindung bayangan hitam. Dia memiliki kekuatan yang tak pernah kau bayangkan. Dan dengan pedenya Strength Star tersebut berkata, aku akan merobek isi perutmu dan meminum darahmu yang lezat. Lalu aku akan menggantikan tempatmu. Tetapi tiba-tiba Star tersebut didorong oleh tongkat emas raksasa yang tak lain adalah tongkat milik Sun Wukong. Betapa terkejutnya Strength Star melihat Sun Wukong terbebas karena di chapter sebelumnya Sun Wukong telah dikurung oleh senjata surgawi milik Guan Yin. Seperti biasa Sun Wukong dengan tengganya berkata kepada Star, aku tidak dendam padamu karena semua dewa surga kegelapan memang jelek. Jika dibandingkan dengan Sasin Guan Yin lebih tampan sedikitlah. Hehehe. Disitian pun terheran-heran dan berkata, Sun Wukong, kau tidak terperangkap di dalam sini? Kemudian Sun Wukong pun menjawab, kau tidak menduga kan? Dan ternyata semuanya telah direncanakan oleh Sun Wukong dan Dewa Guan Yin agar supaya Disitian menunjukkan sifat aslinya. Guan Yin pun berkata kepada Sun Wukong, jangan besar kepala sendiri. Dengan cengengesan Wukong bertanya, gimana menurutmu? Aktingku hebat kan? Hehehe. Kerja bagus, kata Guan Yin, karena tak diragukan lagi sudah melakukan hal baik untuk surga. Dan tak ada komentar lagi selain tentang kamarnya yang telah diacak-acak oleh Sun Wukong. Terlihat flashback sebelum kekacauan dimulai. Setengah hari yang lalu, terlihat Guan Yin akan kembali ke kamarnya dan menyuruh pengawalnya untuk istirahat. Dan sontak betapa kagetnya Guan Yin melihat seisi kamarnya berantakan. Terlihat pedang langit milik Disitian tertancap di meja, dan Sun Wukong rebahan santuy sambil makan makanan. Dan panel kembali ke kekacauan sekarang sambil Guan Yin berkata, Sun Wukong telah mengembalikan sesuatu yang sangat penting kembali ke surga dan menyerahkannya padaku. Dan itulah kenapa aku langsung memahami semuanya dan melihat kenyataan. Sebelumnya tak bisa mengungkap identitas arwah jahat yang tersembunyi di istana surga. Itulah kenapa hanya mencari kalian. Dan Guan Yin pun menjelaskan bahwa dia membuat Disitian menang agar supaya bisa melihat sifat aslinya. Dan objek yang dibawa Sun Wukong dia akan memperlihatkannya nanti. Tiba-tiba lonceng langit berbunyi. Seketika semua orang kaget. Diperlihatkan Raja Surga Timur menyeret pedang langit. Sambil berkata, dia merasa terluka cukup parah. Namun jiwanya merasa sangat baik. Bahkan tak pernah merasakan sebaik ini. Selama puluhan tahun. Tak ada yang lebih membahagiakan daripada bertemu lagi dengan kawan lama. Raja Timur pun menyemangati semua dewa agar tidak menyerah pada kegelapan. Dan jalan surga masih belum hilang. Sambil menancapkan pedang langit, dia berteriak, sahabat lamaku, kembalilah pada kami. Dan tiba-tiba aura yang sangat besar keluar dari pedang tersebut. Keluarlah sosok Disitian yang lain. Sun Wukong pun juga terkejut. Disitiannya ada dua. Disitian yang berbaju hitam bilang, kau masih belum hilang dari dunia ini. Ditimpali oleh Disitian sisi baik yang keluar dari pedang. Separuh diriku, kau adalah perwujudan jahat. Lihat apa yang telah kau lakukan. Kemudian flashback pada masa ketika Disitian memimpin surga langit bertarung dengan iblis Asura. Dan pasukan dewa pun kalah. Disitian berkata, jiwa pedangku dihancurkan oleh Raja Gila. Yang dia maksud adalah Raja Asura. Dan sejak itu telah hilang bersama pedang langit di tanah Asura. Disitian sisi baik berkata kepada Disitian kegelapan, bahwa kau yang terluka dan hanya memiliki separuh jiwa,
kembali ke surga dan terjerumus ke dalam jalan kegelapan. Kau bahkan mengumpulkan pasukan arwah jahat dan berusaha menguasai surga. Dia juga menambahkan bahwa dewa harus menanggung tanggung jawab sebagai makhluk yang lebih tinggi. Selama memegang gelar itu, jika dewa juga terjerumus dalam kegelapan, mau jadi apa dunia ini? Sambil menampilkan Guan Yin, sang pelindung surga, Virudaka, Raja Surga, Sun Wukong, Buddha Satria Pemenang. Setelah itu, Disitian baik pun menghilang, sambil berkata kepada pasukan Deva dan Jenderal Deva, "Masa depan surga di tangan kalian." Lalu Raja Timur bilang, "Ini adalah Disitian yang kukenal." Kemudian pertempuran yang sebenarnya baru akan dimulai. Tiba-tiba langit pun terbuka, keluarlah Dewa Erlang beserta pasukannya, dan dia berkata, "Kuharap aku belum terlambat." Dan alur cerita Sising Ji chapter 20 pun selesai. Terima kasih telah mengikuti alur ceritanya sampai selesai. Untuk mengikuti keseruan chapter selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih.